Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Wawacan Kian Santang, Sunan Rahmat atau Sunan Godog. Kita lanjutkan lagi tentang wawacan Kian Santang pada bagian yang kedua. Tersebutlah perjalanan Baginda Ali dan Kian Santang ke tempat tinggal Rasulullah. Kedua orang itu sudah sampai di hadapan Rasulullah. Saya sederhanakan saja bahwa Kian Santang bertemu dengan Rasulullah dan banyak sekali dialog-dialog imajiner di dalamnya. Perlu kita garis bawahi bahwa wawacan ini menurut saya tidak bisa kita anggap sebagai sumber sejarah. Namun perlu kiranya ini disampaikan apa adanya agar kita memahami bila ada pihak yang memberikan argumentasi yang ternyata menyandarkan pada kisah dalam naskah ini. Sebelumnya pernah admin singgung pula bahwa dalam wawacan Kian Santang ini ada kisah yang disangkut pautkan dengan syarat pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, yaitu Lintang Kerti Jejer 100. Ada banyak kisah yang mirip di dalamnya. Nanti kita bahas juga naskah yang mengisahkan Prabu Siliwangi juga terbang ke Mekah dan mendarat di Ka'bah. Kita lanjutkan wawacan Kian Santang. Kian Santang bertemu dengan Rasulullah dan ia diperintahkan mengangkat tiang kuning pemberian Ratu Jin. Pada video sebelumnya kita bahas. Namun bisa ditebak bahwa Kian Santang kehilangan kesaktiannya. Dia tidak mampu mengangkat tiang kuning tersebut. Untung saja dibantu Baginda Ali dengan tangan kirinya. Kian Santang terkesima melihat kejadian itu. Dia yang selama ini merasa dirinya paling kuat ternyata tidak mampu mengangkat tiang itu. Sementara itu, hanya dengan tangan kiri Baginda Ali dapat mengangkat tiang tersebut. Kian Santang semakin malu oleh Baginda Ali, juga semakin kagum pula dia kepada Baginda Ali. Karena sangat malunya, Kian Santang terbang meninggalkan Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi, entah mengapa dia selalu jatuh kembali ke bumi. Kesaktian terbangnya hilang sama sekali. Dia berusaha menembus bumi, namun dia pun tidak mampu melakukannya. Kian Santang berpikir bagaimana dia bisa pulang ke tanah Jawa. Kalaupun dia bisa, kekuatan dan kesaktiannya sudah hilang sama sekali. Apa yang akan diperbuatnya di Pajajaran? Dia pasti akan malu di hadapan ayahandanya dan rakyat Pajajaran. Setelah berpikir demikian, dia kembali menghadap Rasulullah. "Ya Rasulullah, hamba mohon petunjuk apa yang harus hamba lakukan saat ini," kata Kian Santang. Dikisahkan bahwa Rasulullah meminta Kian Santang untuk menentukan pilihannya, apakah akan tetap dengan kepercayaannya atau akan memilih masuk agama Islam. Akhirnya Kian Santang diislamkan oleh Rasulullah. Ia mengucap syahadat dan disaksikan Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah itu, resmilah Kian Santang sebagai pemeluk agama Islam. Kisah ini ditulis dengan pola gaya Jawa bahwa Rasulullah meminta Paman Abu Bakar mengajari Kian Santang membaca Al-Quran. Mungkin maksudnya belajar dulu huruf hijaiyah. Bahkan semenjak awal kisah ini kita dibingungkan dengan dialog-dialog antara Kian Santang dengan Baginda Ali. Siang dan malam Kian Santang terus-menerus belajar. Ia tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Para sahabat sangat sayang kepadanya. Begitu pula Rasulullah sangat mengasihi Kian Santang. Setelah tamat mengaji Al-Quran, pertambahan ilmu Kian Santang sangat pesat. Dia menjadi orang sakti kembali. Semua ilmu yang dipelajarinya cepat dikuasainya. Selama 1 tahun Kian Santang tinggal di Mekah. Selama itu pula dia memperdalam ilmunya. Semua kitab telah rampung dipelajarinya. Segala jenis ibadah tak lupa dikerjakannya. Sembahyang 5 waktu tak pernah ditinggalkannya. Sembahyang berjemaah tak pernah terlewatkan. Semua tindak tanduk Kian Santang menyebabkan para sahabat semakin sayang kepadanya. Rasulullah pun sangat sayang kepadanya. Karena sayangnya itu, Rasulullah memberikan nama Kian Santang dengan nama Sunan Rahmat. Semenjak itu, orang menyebutnya Sunan Rahmat. Kian Santang kembali ke kampung halaman. Pada suatu hari Rasulullah sedang bercengkrama dengan para sahabat. Sunan Rahmat pun ada di antara mereka di sana. Rasulullah menitahkan Kian Santang kembali ke tanah Jawa. Atas perintah Rasulullah, Kian Santang diminta menutup matanya. Ketika Sunan Rahmat membuka matanya, ia betul-betul berada di tanah Jawa. Dia terheran-heran ketika ia berjalan, tak seorang pun yang mengenalinya.
Hal itu disebabkan karena perangai Sunan Rahmat yang sangat berbeda dengan Kian Santang dahulu. Selain itu, orang tidak mengenali Sunan Rahmat karena ia mengenakan pakaian haji. Mungkin maksudnya pakaian Arab ya, karena pakaian haji atau baju haji atau ihram itu berbeda dengan pakaian sehari-hari. Sunan Rahmat berjalan mengikuti kata hatinya. Akhirnya ia tiba di ujung kulon. Sunan Rahmat sedih sekali, ia sangat merindukan Rasulullah dan para sahabatnya. Dia begitu merindukan negeri Mekah. Siang dan malam ia selalu teringat ke negeri Mekah. Kapan lagi ia akan bertemu dengan Rasulullah? Kalau sudah demikian, ia pun menangis. 1 tahun lamanya Sunan Rahmat berkelana di sepanjang Pulau Jawa. Dia melihat orang-orang tanah Jawa masih menyembah dewa. Setelah 1 tahun tepat, Sunan Rahmat kembali ke negeri Mekah. Dia menghadap Rasulullah. Sunan Rahmat sujud di hadapan Rasulullah. Rasulullah menyambutnya dengan sukacita. Kemudian beliau pun memberikan nasihat-nasihat kepada Sunan Rahmat. Dialog-dialognya saya lewatkan. Dikisahkan bahwa Rasulullah terus meyakinkan Sunan Rahmat bahwa ia adalah pemangku tugas sebagai wakil Rasulullah untuk mengislamkan tanah Jawa. Perintah Rasulullah adalah hal yang pertama yang harus dilakukan Kian Santang adalah mencari raja yang paling berkuasa di tanah Jawa. Taklukkan raja itu terlebih dahulu. Setelah itu raja-raja dari kerajaan yang kecil akan mudah ditaklukkan. Dan dikisahkan bahwa raja yang paling berkuasa di tanah Jawa adalah ayahanda Kian Santang atau Sunan Rahmat, yaitu Prabu Siliwangi. Kemudian Sunan Rahmat berpamitan kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah perjalanan ditempuhnya, Sunan Rahmat sudah berada di Pulau Jawa. Ia segera menuju ke Pajajaran. Di Pajajaran sedang berlangsung sebuah pertemuan antara Prabu Siliwangi dan para bupati. Prabu Siliwangi tampak murung. Beliau selalu memikirkan putranya. Dia mencemaskan keadaan Kian Santang. Beliau belum tahu bahwa Kian Santang telah berganti kepercayaan. Sang Prabu, hamba kira Paduka jangan terlalu memikirkan putranda Kian Santang. Seperti kita ketahui, dia sangat gagah dan sakti. Tak akan ada sesuatu pun terjadi padanya, hibur para bupati. Bagaimana aku bisa tidak memikirkan anakku? Anakku hanya satu. Kian Santang adalah satu-satunya ahli waris kerajaan Pajajaran. Sudah 2 tahun dia tidak terdengar beritanya. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sehat? Aku tak tahu apa yang terjadi padanya, jawab Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan Dewata selalu melindungi perjalanan Raden Kian Santang, kata para bupati lagi. Ketika sedang bercakap-cakap demikian, tiba-tiba Kian Santang datang. Dia menghadap kepada Prabu Siliwangi. Orang yang hadir di Balai Paseban itu kaget. Dari mana Kian Santang datang? Lagi pula mengapa Kian Santang mengenakan pakaian seperti itu? Pakaian seperti itu belum pernah mereka kenal. Semua orang menyambut kedatangan Kian Santang. Prabu Siliwangi pun menyambut hangat putranya. Dia memeluknya. Selamat datang Ananda Kian Santang, kata Prabu Siliwangi. Mengapa Ananda pergi begitu lama? 2 tahun Ananda meninggalkan ayahanda. Ampun ayahanda, bukan maksud Ananda melupakan ayahanda. Ananda pergi lama karena melakukan tugas suci, jawab Kian Santang. Ananda Kian Santang, ayahanda ingin mendengar hasil perjalananmu, tanya Prabu Siliwangi. Ayahanda Prabu, perjalanan hamba sangat menarik. Banyak pengalaman yang hamba peroleh dari perjalanan ini, jawab Kian Santang. Syukurlah anakku, aku selalu berdoa, mudah-mudahan Dewata selalu melindungimu, kata Prabu Siliwangi. Apakah Ananda sudah bertemu dengan orang yang bernama Baginda Ali? Apakah Ananda sempat bertanding dengan Baginda Ali? Benarkah Baginda Ali dapat menandingimu? Prabu Siliwangi bertanya lagi. Ayahanda, hamba telah bertemu dengan Baginda Ali. Hamba telah bertanding dengannya. Memang betul Baginda Ali itu sangat gagah. Hamba tak dapat menandinginya. Dengan mudah Baginda Ali dapat mengalahkan Ananda, jawab Kian Santang. Bangsa mereka betul-betul sakti. Hamba tidak kuat menandinginya. Hamba telah tunduk kepada mereka. Kian Santang melanjutkan perkataannya. Apa yang Ananda maksud dengan tunduk itu? Prabu Siliwangi bertanya. Apakah kita harus mengirimkan upeti kepadanya? Bukan begitu maksudnya ayahanda. Ananda tidak dijadikan budak yang harus membayar upeti, jawab Kian Santang. Jadi, apa maksudmu dengan tunduk kepada Baginda Ali itu? Tanya Prabu Siliwangi penasaran. Hamba telah memeluk agama Islam, agama yang mereka peluk. Hamba telah meninggalkan agama hamba, jawab Kian Santang. Ananda telah meninggalkan agama kita? Tanya Prabu Siliwangi terperanjat. Ya, ayahanda Prabu. Bahkan saat ini Ananda menjadi wakil Rasulullah di tanah Jawa ini.
hamba bertugas mengislamkan seluruh tanah Jawa. Mengislamkan seluruh tanah Jawa? Iya, Ayahanda. Hamba berharap mudah-mudahan Ayahanda Prabu takluk kepada Islam. Ayahanda harus membuang agama yang dulu dan memeluk agama Islam. Begitu pula dengan para bupati dan para pegawai kerajaan, serta semua rakyat Pajajaran. Mereka semua harus memeluk agama Islam. Kian Santang mengutarakan maksudnya. Ananda Kian Santang, apakah engkau sadar dengan apa yang kau katakan? Apakah engkau sadar dengan siapa engkau berhadapan? Kata Prabu Siliwangi yang mulai terpancing amarahnya. Hilanglah rasa sukacita dengan kedatangan putranya itu. Tentu Ayahanda, hamba sadar dengan apa yang hamba katakan. Pokoknya siapa saja yang tidak menurut kepada Ananda, Ananda akan anggap sebagai musuh bebuyutan, kata Kian Santang mengancam. Prabu Siliwangi terkesima mendengar apa-apa yang dikatakan Kian Santang. Beliau heran sekali mengapa Kian Santang bertingkah demikian. Kian Santang seperti sudah kehilangan ingatannya. Apa yang terjadi denganmu, Kian Santang? Datang dari Mekah seperti orang gila. Mengapa perkataanmu melantur begitu? Sudah gila rupanya engkau ini. Kian Santang marah mendengar perkataan ayahandanya. Amarahnya meledak. Kalau begitu, Ayahanda Prabu Siliwangi tidak mau tunduk kepada ajaran Islam? Jika Ayahanda demikian, Ananda akan menghancurkan negeri Pajajaran ini. Prabu Siliwangi segera menjawab dan meredakan amarah Kian Santang. Ananda Kian Santang, sabar dulu. Sebelum Ananda menaklukkan negeri ini, Ayahanda ingin melihat piagam penunjukan Ananda sebagai wakil di tanah Jawa. Apakah Ayahanda tidak mempercayai hamba? Apakah Ananda sudah tidak dipercayai? Apakah Ayahanda sudah tidak percaya kepada anaknya sendiri? Kata Kian Santang naik pitam. Bukan begitu maksud Ayahanda. Anakku, sebagai seorang raja, Ayahanda tidak boleh mempercayai siapapun tanpa bukti. Itu berlaku terhadap siapa saja, termasuk keluarga sendiri. Jadi, Ayahanda mohon Ananda mengerti akan kedudukan Ayahanda sebagai raja. Prabu Siliwangi melunakkan hati putranya. Kian Santang alias Sunan Rahmat menjawab, Rasulullah percaya kepada Ananda 100%. Beliau tidak memerlukan bukti apapun, jadi tidak diperlukan lagi piagam penunjukan. Ananda Kian Santang, segala sesuatu itu harus jelas. Harus ada hitam dan putihnya. Ayahanda kurang percaya. Jika ada piagamnya, sudah pasti hitam atau putihnya. Dengan demikian, Ayahanda dapat memikirkannya, jawab Prabu Siliwangi. Baiklah Ayahanda, kalau memang Ayahanda menginginkan demikian, janganlah Ayahanda menuduh Ananda gila. Ayahanda jangan menganggap Ananda melantur. Untuk membuat Ayahanda percaya, baiklah saat ini juga Ananda akan kembali ke Mekah mengambil piagam itu, kata Sunan Rahmat. Saat itu juga Sunan Rahmat meninggalkan Prabu Siliwangi. Dia tidak memikirkan bahwa dia baru saja tiba di kampung halamannya. Dia tidak mempertimbangkan bagaimana rasa rindu keluarganya. Yang dia pikirkan hanyalah membuktikan bahwa dia memang wakil Rasulullah di tanah Jawa. Dari kerajaan Pajajaran dia langsung kembali ke negeri Mekah. Dia ingin cepat-cepat berjumpa dengan Rasulullah. Dia ingin mengadukan perlakuan ayahandanya terhadap dirinya. Dia pun ingin segera mendapatkan piagam pertanda sebagai wakil Rasulullah. Dikisahkan bahwa Rasulullah menuliskan piagam sebagai bukti bahwa Sunan Rahmat wakil Rasulullah untuk tanah Jawa. Sunan Rahmat gembira sekali mendapatkan piagam itu. Dia berharap dengan piagam itu ayahandanya beserta pengikutnya akan percaya kepadanya. Dia pun berharap ayahandanya mau memeluk agama Islam. Setelah menerima piagam itu, Sunan Rahmat meninggalkan negeri Mekah dan kembali ke tanah Jawa. Setibanya di tanah Jawa, Sunan Rahmat mencari batu. Dia menulisi batu itu dengan aksara Jawa. Tulisan itu berbunyi bahwa dia adalah wakil Rasulullah di tanah Jawa. Tulisan itu dimaksudkan agar semua orang tahu tentang siapa dia. Dia bukan lagi Kian Santang yang suka berkelahi, Kian Santang yang tidak bosan mencari lawan bertanding. Dia adalah Sunan Rahmat, wakil Rasulullah yang akan menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Selama dia menulis, banyak orang lalu lalang di dekatnya, namun tak seorang pun yang memperdulikannya. Sunan Rahmat pun asik menulis, tak dipedulikannya orang yang lalu lalang di sekitarnya. Dari sekian banyak orang yang lewat dekat Sunan Rahmat, ada seorang menteri yang lewat. Menteri itu kemudian bertanya kepada Sunan Rahmat, "Tuanku, apakah yang sedang Tuan lakukan di sini?" tanya menteri itu. "Aku sedang membuat tulisan ini di batu," jawab Sunan Rahmat. "Tuanku, buat apa Tuan menulis di batu itu?" "Syukurlah kau bertanya menteri. Aku sedang menulis bahwa aku adalah wakil Rasulullah. Aku adalah Sunan Rahmat. Aku harus mengislamkan Pajajaran dan seluruh tanah Jawa," jawab Sunan Rahmat. Ketika mendengar jawaban itu, menteri tersebut cepat-cepat meninggalkan Sunan Rahmat. Dia segera menghadap Prabu Siliwangi. Dia melaporkan apa yang baru saja dialaminya.
Kebetulan sekali Prabu Siliwangi sedang berkumpul di Balai Paseban. Prabu sedang memperbincangkan niat Kian Santang yang ingin mengislamkan negerinya. Prabu Siliwangi bertanya kepada menteri yang baru datang itu, "Apa yang terjadi, Menteri? Mengapa engkau datang tergesa-gesa?" Menteri itu menyembah, kemudian dia menjawab, "Ampun, Tuanku Prabu, hamba baru saja bertemu dengan Tuanku Prabu Kian Santang. Dia sedang menulisi batu, dia berkata bahwa kita harus memeluk agama Islam." "Putraku menulisi batu? Apa maksud itu? Apalagi yang akan dikerjakannya?" Prabu Siliwangi naik pitam. Tuanku Kian Santang mengatakan bahwa tulisan di batu itu mengumumkan bahwa dia adalah wakil Rasulullah di tanah Jawa, jawab menteri. "Aku betul-betul tidak mengerti dengan kelakuan putraku. Apa saja yang dipelajarinya selama dia pergi? Mengapa dia jadi memusuhi kita semua? Mengapa kita harus meninggalkan agama yang kita anut selama ini?" tanya Prabu Siliwangi. "Hamba pun tidak tahu, Tuanku Prabu," kata para pejabat di istana yang mengelilinginya. Selain itu, Tuanku Kian Santang pun membawa surat piagam tanda wakil Rasulullah untuk tanah Jawa, kata menteri tadi. Prabu Siliwangi terkejut mendengar berita itu. Dia memandang ke sekelilingnya, menatap para bupati dan pejabat istana yang hadir di sana. Dia lalu berujar, "Apa pendapat kalian, para bupati? Apa sebaiknya yang harus kita lakukan?" Para bupati dan para pejabat istana menjawab, "Kami semua tunduk akan perintah Paduka. Siang malam kami akan selalu menanti kehendak Paduka. Jika Paduka mau berpindah agama, kami turut. Sebaliknya, jika Paduka akan teguh dengan agama kita, kami mengikuti Tuanku. Kami tidak akan menentang kehendak Paduka." "Aku menolak ajakan Kian Santang. Aku tidak mau mengikuti ajakannya. Barang siapa yang menganut ajaran Kian Santang, dia akan menjadi musuh bebuyutanku," kata Prabu Siliwangi. "Kami menurut titah Tuanku. Kami tidak berani menentang titah Paduka," jawab semua yang hadir di Balai Paseban. "Syukurlah kalau kalian masih setia dan tunduk kepadaku," kata Prabu Siliwangi. "Apa yang hendak kita lakukan jika Kian Santang datang, Tuanku?" tanya salah seorang raja. "Ikuti saja aku. Lebih baik kita pergi dari negeri ini daripada harus tunduk kepada Kian Santang. Kita tinggalkan negeri ini," kata Prabu Siliwangi. "Bagaimana dengan keraton ini, Tuanku? Bagaimana jika keraton ini dihancurkan oleh Kian Santang?" tanya salah seorang bupati. "Keraton ini akan kujadikan hutan belantara," jawab Prabu Siliwangi. Setelah berkata demikian, Prabu Siliwangi mengubah keraton menjadi hutan belantara. Dia sendiri pun mengubah dirinya menjadi harimau. Para bupati pun berubah menjadi harimau. Semua harimau jadian itu meninggalkan bekas keraton Pajajaran. Mereka kemudian menetap di hutan Sancang. Ketika Sunan Rahmat tiba di keraton Pajajaran, ia sangat terkejut. Dia tidak melihat keraton Pajajaran yang megah. Dia hanya melihat hutan belantara yang sangat lebat. Keraton yang sangat megah itu telah berubah menjadi hutan belantara. Sunan Rahmat heran dengan sikap ayahandanya. Mengapa ayahandanya itu begitu keras hati? Mengapa ayahandanya tidak menunggu kedatangannya? Dia penasaran sekali ingin bertemu dengan ayahandanya, Prabu Siliwangi. Sunan Rahmat kemudian bersemedi memohon kepada Allah agar dia dipertemukan dengan Prabu Siliwangi. Dengan khusyuknya dia berdoa. Dia berharap Tuhan akan mengabulkan permintaannya. Keinginan Sunan Rahmat terpenuhi. Setelah dia bersemedi, dia pergi ke sebuah tegalan. Di tegalan itu dia bertemu Prabu Siliwangi. Sunan Rahmat lalu bertanya kepada ayahandanya, "Ayahanda, Ananda sudah membawa piagam yang ayahanda minta. Jadi sekarang bagaimana sikap ayahanda?" Prabu Siliwangi tidak menjawab. "Ayahanda, bukankah ayahanda yang meminta bukti piagam pertanda Ananda sebagai wakil? Mengapa ayahanda tidak menunggu Ananda kembali dari negeri Mekah? Mengapa ayahanda pergi sebelum Ananda datang?" Sunan Rahmat memberondong pertanyaan kepada ayahandanya. Prabu Siliwangi tetap tidak menjawab. Dia diam saja. Dia bukannya menjawab pertanyaan putranya, malahan dia segera menghilang dari hadapan Sunan Rahmat. Dia tidak mengindahkan pertanyaan putranya. Dia sama sekali tidak mau bertukar sapa dengan Sunan Rahmat. Sunan Rahmat hanya tersenyum saja. Betul-betul keras hati ayahanda, begitu pikirnya. Prabu Siliwangi tak berani muncul ke permukaan bumi. Dia takut bertemu dengan putranya. Dia tidak mau ditanya-tanya oleh putranya. Dia sudah menganggap putranya sebagai musuhnya. Kita persingkat kisahnya.
Sunan Rahmat berkelana menyebarkan agama Islam. Dia berjalan dari satu kampung ke kampung lain, dari satu desa ke desa lain. Dia tidak lagi mengaku sebagai putra Pajajaran. Dia mengislamkan penduduk sedikit demi sedikit. Ada kisah menarik dalam wawacan ini, adalah diberikannya alat hitan oleh Rasulullah kepada Sunan Rahmat tanpa diberitahukan bagaimana cara menghitan. Sunan Rahmat berjalan mengikuti langkah kakinya. Di suatu tempat yang berupa tegalan, Sunan Rahmat menemukan satu orang alias Nunggal. Tegalan itu bernama Leles Ciparai. Sunan Rahmat tidak lupa bahwa orang itu adalah orang yang diislamkannya. Kemudian dia menyuruh orang itu untuk dihitan sebagai tanda keislaman. Orang itu senang sekali jika dihitan menandakan keislaman. Oleh karena itu dengan senang hati dia mau dihitan. Sunan Rahmat segera mengambil peralatannya, lalu dia menghitan orang itu dengan memotong seluruh alat kelaminnya. Akan tetapi dia sangat terkejut, begitu dipotong orang itu lalu meninggal. Sunan Rahmat gemetar menyaksikan kematian orang yang dihitannya itu. Dia tinggalkan mayat orang itu, dia tinggalkan pula peralatan hitannya. Dia langsung pergi ke Mekah. Dengan badan yang masih gemetar dia menghadap Rasulullah. Diberitahukan bahwa sekalipun orang itu meninggal, dia telah selamat masuk surga. Oleh karena itu lokasi itu disebut Kampung Salam Nunggal. Setelah diberitahukan bagaimana cara menghitan, Sunan Rahmat pulang kembali ke tanah Jawa. Setibanya di Pulau Jawa kembali, Sunan Rahmat mulai menghitan. Tiada hentinya dia menghitan orang Islam di tanah Jawa itu. Karena merasa kewalahan, dia menunjuk wakil-wakil untuk membantunya menghitan pemeluk agama Islam. Sunan Rahmat terus melakukan perjalanan ke seluruh pelosok tanah Jawa. Tidak terasa perjalanannya sudah sampai di Cihaur Beti. Ketika sedang berada di Cihaur Beti, Sunan Rahmat bertemu dengan seorang putri. Putri itu cantik sekali, dia bernama Nyi Pugerwangi. Sunan Rahmat sangat tertarik pada putri itu, begitu pula sebaliknya. Tak lama kemudian, kedua sejoli itu menikahlah. Nyi Pugerwangi melahirkan putra kembar yang tampan-tampan. Sayang sekali, setelah melahirkan kedua putranya, Nyi Pugerwangi meninggal dunia. Kedua putra Sunan Rahmat itu kemudian diserahkan kepada Bagus Daka. Putra yang pertama diberi nama Pangeran Ali Muhammad. Putra yang kedua diberi nama Ali Akbar. Mereka sangat lucu-lucu dan tampan-tampan. Bibinya yang merawatnya sangat menyayanginya. Dengan diserahkannya putranya kepada saudaranya, Sunan Rahmat dapat dengan leluasa melakukan tugas sucinya. Dia terus menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok tanah Jawa. Dikisahkan bahwa Sunan Rahmat kembali ke Mekah dan minta kepada Rasulullah untuk tetap bermukim di Mekah. Namun dengan penjelasan panjang lebar dari Rasulullah bahwa jika Sunan Rahmat tidak kembali ke tanah Jawa, siapa yang akan mengislamkan tanah Jawa? Demikianlah Sunan Rahmat kembali ke tanah Jawa. Dia menetap di Gunung Jati. Hingga wafatnya dia tidak meninggalkan Gunung Jati. Oleh karena itu, selain dikenal sebagai Sunan Rahmat, ia lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Sunan Rahmat menetap di Gunung Jati sampai dengan ajal menjemputnya. Beliau pun dimakamkan di sana. Hingga saat ini tempat tinggal Sunan Gunung Jati masih menjadi tujuan orang-orang berziarah. Ini menurut wawacan Kian Santang. Berbeda lagi dengan wawacan Prabu Kian Santang dan wawacan Prabu Aji Kian Santang, bahwa akhir perjalanannya berbeda. Waktu akan pulang kembali ke Jawa, Sunan Rahmat dibekali tanah Mekah dan dimasukkan ke dalam peti. Di dalam peti itu diletakkan pula sebuah buli-buli yang berisi air zam-zam. Selain itu, Sunan Rahmat diberi hadiah seekor kuda semprani, yaitu kuda yang bisa terbang, oleh Ratu Jin dari Jabal Kap. Pesan dari Nabi Muhammad kepada Sunan Rahmat ialah bila peti itu bergoyang atau dalam bahasa Sunda disebut gojlog atau gedog di suatu tempat di Pulau Jawa, itulah tandanya Sunan Rahmat mesti berhenti. Di sanalah ia mesti bermukim. Menurut cerita, tempat bergoyangnya peti itu adalah Godog. Itulah sebabnya Sunan Rahmat yang asalnya bernama Kian Santang dimakamkan di Godog, Garut. Kampung Godog itu disebut juga suci karena tugas suci Sunan Rahmat atau Sunan Godog. Kedudukan WKS atau Wawacan Kian Santang tergolong karya sastra, demikian menurut Eka Jati. Pengertian sejarah yang dimaksud di sini adalah sejarah historiografi tradisional, yaitu penulisan sejarah yang dibuat secara tradisional, demikian menurut Hajah Nina Lubis. Karena isi teks dalam Wawacan Kian Santang menggambarkan kenyataan yang ditangkap berdasarkan emosi dan kepercayaan semata. Oleh karena itu, menurut bentuknya, WKS tergolong historiografi tradisional dalam bentuk mitos. Salah satu karakteristik WKS sebagai bentuk mitos adalah hadirnya peristiwa-peristiwa atau kisah kekuatan gaib yang menjadi sumber ketergantungan antara manusia, yaitu tokoh Prabu Siliwangi dan Kian Santang, dengan kekuatan di luar dirinya.
Tokoh Prabu Siliwangi dan Kian Santang dikisahkan sebagai tokoh yang sakti. Peristiwa demikian itu jika dilihat dari kacamata semiotika adalah tanda atau indeks yang mengacu kepada suatu keyakinan yang disebut kosmis-kosmis atau teogoni. Anda bisa melihat bukunya dari Hajah Nina Lubis. Jika dimaknai lebih jauh, mitos sebagai produk kebudayaan memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup masyarakat pemegang tradisi mitos, sehingga mitos harus dikenal, diturunkan atau diwariskan kepada generasi penerusnya. Dalam hubungan ini, menurut Yunus, mengatakan kehadiran suatu mitos merupakan kemestian, terutama pada hal-hal yang bersifat abstrak, sesuatu yang tak jelas tentang baik dan buruknya, yaitu suatu yang ambigus. Indeks yang merujuk ke arah itu dalam WKS terungkap dalam fungsi teks pada masyarakat di zamannya, yaitu sebagai sebuah ajang syiar Islam. Melalui pembacaan teks WKS dalam acara seni beluk atau dalam bahasa Jawa disebut macapatan atau dalam bahasa Bali disebut mabasan. Teks WKS dibaca semalam suntuk selama 7 malam untuk upacara kelahiran bayi, dibaca pada upacara hitanan, dibaca juga pada upacara pernikahan atau walimahan, dan dibaca pada acara selamatan memanen padi. Pada masanya, teks WKS ini dianggap sakral dan dilakukan dengan ritual karena bagi pembaca, pendengar, dan bahkan yang mempunyai hajatan, teks WKS diyakini akan mendatangkan berkah dan kesejahteraan hidup. Secara eksplisit, adanya suatu indeks atau tanda yang mengacu pada legitimasi bahwa teks WKS sebagai mitos tercermin dalam naskah aslinya pada Pupuh 15 Asmarandana bait 28 hingga 30, bait-bait yang mengisyaratkan bahwa keberadaan Kian Santang di Gunung Jati, pada naskah lain disebut berada di Godog Garut, oleh penulis teks dikisahkan sebagai suatu tempat yang ditunjuk dan disahkan berdasarkan surat dari Rasulullah. Bahkan dikisahkan pula bahwa nama Sunan Rahmat diberikan oleh Rasulullah, padahal kata Sunan adalah bentukan budaya dari Pulau Jawa, bukan dari negeri Arab. Hal itu adalah sebuah indeks atau tanda dimungkinkan. Menurut pelegitimasian agar Godog sebagai tempat atau pusat penyebaran Islam oleh Kian Santang mendapat pengukuhan dari masyarakat pada zamannya, dan sekaligus menunjukkan bahwa tempat itu menjadi keramat yang harus diziarahi oleh masyarakat agar beroleh kebajikan dan kemuliaan hidup. Indeks atau tanda dalam WKS berfungsi untuk melegitimasi eksistensi WKS sebagai historiografi tradisional. Selain berisi mengenai rekaman fakta peristiwa sejarah, juga mengandung unsur-unsur mitos dan dongeng yang merupakan mentifak atau bukti fakta mental masyarakat pada zamannya. Dalam hal ini, tidak dibedakan antara kenyataan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dengan kenyataan ciptaan dari pengarangnya sendiri. Demikian menurut Eka Jati. Pola pemikiran demikian sejalan dengan tujuan penulisan suatu karya historiografi tradisional, yaitu bukan kebenaran historis yang menjadi tujuan utama, tetapi upaya menemukan nilai kultural masyarakat yang menghasilkan karya tersebut. Di dalam teks WKS ini dikisahkan adanya pertemuan Kian Santang dengan Baginda Ali dan Rasulullah di kota Mekah. Apabila hal itu dilihat dari kacamata sejarah, secara faktual, setting historisnya sangat tidak logis rasional. Karena keberadaan kerajaan Pajajaran dan masa hidup Rasulullah tidak sejaman. Kerajaan Pajajaran baru muncul pada abad ke-13 dan Kian Santang serta Prabu Siliwangi hidup pada abad ke-15, sedangkan Rasulullah hidup pada abad ke-6 Masehi. Tokoh Prabu Siliwangi adalah Sri Baduga Maharaja. Ketika Sri Baduga Maharaja wafat, digantikan oleh putranya dari perkawinannya dengan Kentring Manik Mayang Sunda yang bernama Surawisesa. Dia dinobatkan menjadi Raja Pakuan di Pajajaran pada tahun 1521. Kemudian kerajaan Pajajaran baru runtuh pada masa pemerintahan Usia Mulia atau Prabu Surya Kancana, yaitu pada tahun 1567 hingga 1579 barulah Pajajaran runtak atau burak. Sementara dalam WKS dikisahkan bahwa runtuhnya kerajaan Pajajaran pada masa Prabu Siliwangi sebagai akibat pengislaman yang dilakukan oleh Kian Santang, putranya. Hal demikian itu menjadi sebuah indeks atau tanda yang mengacu pada suatu kesimpulan bahwa sangat tidak mungkin apabila runtuhnya kerajaan Pajajaran itu sebagai akibat pengislaman yang dilakukan oleh Kian Santang. Dalam naskah cerita Parahyangan dikatakan bahwa pada zaman pemerintahan Sri Baduga Maharaja, penulis cerita Parahyangan segores pun tidak menyinggung-nyinggung Islam. Barulah pada masa setelahnya menuliskan kata Selam atau maksudnya Islam. Apabila benar demikian, indeks yang mengacu kepada sebuah anggapan bahwa kehancuran Pajajaran itu akibat penyebaran Islam oleh Kian Santang adalah keliru. Oleh karena itu, dari indeks tersebut melahirkan sebuah interpretan berupa simpulan bahwa awal kehancuran Pajajaran disebutkan oleh: pertama, serangan Hasanuddin dari Banten Islam; kedua, serangan Maulana Yusuf dari Banten;
Sedangkan kerajaan Pajajaran pada masa itu diperintah oleh Prabu Nusia Mulia. Jadi kehancuran Pajajaran itu bukan karena pengislaman oleh Kian Santang ketika Pajajaran diperintah oleh Prabu Siliwangi, sebagaimana diungkapkan dalam teks WKS. Tetapi Pajajaran hancur akibat serangan oleh pihak Banten, Demak, dan Cirebon. Seperti disebutkan tadi bahwa ada beberapa tanda atau indeks yang berkaitan bahwa ini adalah mitos tentang legenda Kampung Salam Nunggal, legenda nama Kampung Godog, dan satu lagi legenda Sungai Cikawedukan, juga sebuah indeks yang bernilai legenda. Sungai itu bernama Cikawedukan untuk mengingat sebuah peristiwa ketika Kian Santang dan Ki Bagus Daka membuang semua kesaktian sihir atau kawedukan, yaitu tidak mempan oleh senjata. Selain itu, tempat yang bernama Munjul atau Muncul juga merupakan sebuah indeks yang bernilai legenda. Tempat itu dinamakan demikian karena tempat muncul atau munculnya Prabu Siliwangi ke permukaan bumi ketika dikejar-kejar oleh Kian Santang. Kisahnya kita potong dalam narasi tadi. Fenomena pernaskahan dalam masa transisi masuknya Islam memang banyak sekali perbedaan-perbedaan meskipun dalam judul yang sama, berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Contohnya dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian itu ada dua naskah, yaitu Keropak 630 dan Keropak 624. Keduanya tidak ada perbedaan, kecuali jenis hurufnya. Sedangkan pada masa ini banyak sekali perbedaan dalam berbagai cerita babat, wawacan, atau wawasan. Kita akan bahas secara perlahan dalam video-video berikutnya. Bila kita mencermati dalam teks WKS ini, terdapat konsep dewa-dewa sebagai suatu konvensi dalam cerita-cerita lama dalam khasanah sastra Nusantara, khususnya dalam sastra Sunda. Melalui indeks atau tanda penulis teks berharap bahwa misi syiar Islam di Jawa akan berhasil dengan konsep dewa raja segala-galanya akan dipatuhi dan diikuti oleh rakyatnya. Di samping itu, sebuah indeks di balik penamaan tokoh Prabu Siliwangi dapat dimaknai bahwa penulis teks menyadari akan eksistensi tokoh ini dalam imaji masyarakat pada zamannya yang dianggap sebagai tokoh setengah dewa. Oleh karena itu, apabila penulis teks menghadirkan tokoh lain di luar lingkungan istana raja yang kurang dikenal popularitasnya oleh masyarakat masa itu, penulis khawatir bahwa misi islamisasi yang diembannya tidak akan tercapai. Hanya melalui tokoh Kian Santang itulah keagungan harismatik Prabu Siliwangi di mata rakyat Pajajaran bisa diimbangi. Satu lagi, bila Anda cermati dalam teks WKS ini, posisi Prabu Siliwangi adalah tokoh antagonis. Setidaknya konsep ini ditulis pada abad ke-17 hingga abad ke-20 awal. Barulah setelah kita memasuki zaman kemerdekaan, rupanya disadari penokohan Prabu Siliwangi dalam kisah Kian Santang sebagai tokoh antagonis dicermati berbeda oleh masyarakat. Maka sekarang muncullah bahwa sebenarnya Prabu Siliwangi juga Islam, bahkan sejak menikah dengan Subang Larang. Ini untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat Tanah Pasundan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ciao.